Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di jam bimbingan konseling kelas 8 pada kesempatan siang hari ini. Bapak akan menyampaikan materi tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Sebelum Bapak menyampaikan materi, nanti ada dua link, yaitu link tentang materi dan link absensi. Sebelumnya nanti jangan lupa di like dan di subscribe supaya materi ini bermanfaat, dan jangan lupa nanti kalian mengisi daftar hadir kalian. Pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan, karena kejujuran itu sangat penting untuk keberlangsungan atau bersosialisasi, ya. Selanjutnya, ya, pengertiannya seperti apa? Ya. Salah satu akhlak terpuji benar dalam berkata dan perbuatan, tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang berbuat jujur berarti orang yang perkataannya benar dan perbuatannya lurus. Apa yang dikatakan benar tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Jadi prinsip kejujuran di sini untuk kehidupan kita, apalagi kita sekarang belajar jarak jauh. Pak Dwi berharap saat kalian mengerjakan tugas ataupun saat ada penilaian tengah semester, penilaian harian, ataupun nanti pas semesteran, diharapkan kalian mengerjakan dengan jujur, gitu. Selanjutnya, contoh-contoh daripada perilaku jujur dalam kehidupan keseharian kita. Ya, pasti kalian sudah tahu, sudah mengerti akan kejujuran di kehidupan keseharian. Yang pertama, senantiasa untuk berbicara apa adanya, terus terang, sebenar-benarnya, tidak ada dusta atau bohong, serta tidak ada yang ditutupi. Ini yang dimaksud dengan kejujuran. Yang kedua, kalau ada berita yang datang, cross check terlebih dahulu kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan berita bohong, dusta, hoax dan semisalnya. Itu sangat mengganggu kita, ya, karena dapat seudahnya kita dapat berdosa. Yang ketiga, jika kita mendapatkan kepercayaan penuh dari orang lain, kita harus memenuhi kepercayaan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jadi Pak dijabarkan, kalau kamu dikasih kepercayaan orang tua, atau kalau disukaan bapak ibu guru, kalau kalian sudah nanti kerja bisa diberi kepercayaan sama bos kalian, gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan semena-mena nanti teman kalian yang bisa menilai, oh ini dulu biasa aja, sekarang kalau di posisi seperti ini lupa dengan temannya, gitu. Yang keempat, jika kita memiliki janji dengan orang lain, maka segera untuk menepati janji tersebut dengan sebaik-baiknya, harus tepat waktu. Jadi mungkin sebelum kamu ada jam 1, kamu bisa seperempat menitnya atau menunggu terlebih dahulu, itu malah lebih bagus. 5. Dalam keseharian tentu saja kita terkadang dipercaya orang tua untuk belanja sesuatu, maka penuhilah amanah mereka sebaik-baiknya. Kalau ada uang kembalian, serahkan dengan semestinya. Itu kalau dengan orang tua. Kalau dengan guru, kamu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, ya, mengerjakan dengan penuh kesabaran. Ya, itu akan menimbulkan atau dapat bermanfaat buat kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
Terus memberitahu nilai kita kepada orang tua seperti nilai ulangan, nilai raport dan misalnya dengan sebenar-benarnya. Kalau kamu ada ulangan, ada yang tidak bisa, cerita sehabis dari sekolahan. Itu akan membantu kamu dapat mengurangi beban kamu, gitu ya. Selanjutnya, ini macam-macam kejujuran. Ini yang pertama, jujur dalam niat dan kemauan. Maksudnya di sini segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka untuk mengharapkan ridho dari Allah, nilai sebuah amalan serta niatan atau motivasi seseorang. Ini yang pertama. Jadi kalau kita sudah niati dengan ikhlas akan mendapatkan amalan yang bagus dan motivasi kita menjadi orang yang lebih baik. Jujur dalam perkataan. Dalam hadis riwayat Ahmad, jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga, yaitu jujur jika berbicara, jika berjanji ditepati, jika diberi kepercayaan gunakan sebaik mungkin, jagalah lisan kalian, tundukkanlah pandangan kalian dan tahan tangan kalian. Ini sudah jelas. Ini jujur dalam perkataan. Yang C, jujur ketika berjanji. Ya. Ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Itu mungkin ada salah satu, mungkin kalian pernah mengalami seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allahu a'lam tidak ada ya. Gitu. Terus jujur dalam bermuamalah. Bermuamalah itu setiap muslim tidak pernah menipu, memalsukan dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Contohnya ketika kita menjual tidak akan mengurangi takaran atau timbangan. Kalau kita belajar tidak akan menyontek atau tidak mengganggu temannya. Gitu. Contoh salah satunya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengerti ya. Itu. Terus selanjutnya hikmah berperilaku jujur. Kalian tahu kan setelah kalian berperilaku jujur akan mendapatkan seperti apa? Selalu dipercaya orang lain, disayang oleh Allah, disayang orang tua, mempunyai banyak teman. Terus jujur membawa kita untuk berbuat baik. Berbuat kebaikan akan mendatangkan pahala dari Allah. Itu hikmah kita kalau kita berperilaku jujur terhadap sesama. Terus manfaat perilaku jujur itu apa saja sih? Yang pertama, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa dibebani. Maksudnya bila kita jujur, tentunya tidak ada kebohongan yang harus ditutupi. Benar kan? Kalau kita berkata jujur, terus kita apa adanya, insya Allah sehari-hari kita tidak akan terbebani. Yang kedua, timbul rasa percaya diri pada diri sendiri, merasa optimis, mampu melakukan sesuatu tanpa ada rasa ragu dalam benak dengan dasar-dasar yang kuat walaupun hasil yang tidak memuaskan. Ini ya, harus ada rasa optimis kalau kita sudah berperilaku jujur, melaksanakan perilaku jujur. Yang ketiga, bersikap jujur dalam kehidupan masyarakat tentunya akan banyak membawa dampak positif. Tentu itu, misalnya saja kita jujur dalam hal belajar, pasti tidak akan ada mencontek ataupun meminta bantuan dari teman. Jadi kejujuran membawa pelakunya bersikap berani karena ia kokoh tidak lentur dan karena ia berpegang teguh dan tidak ragu-ragu. Ini yang akan kita lakukan ya. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Selanjutnya, nah ini sudah kesimpulan dan saran
kesimpulannya dari materi ini, kejujuran merupakan sifat yang harus ditanamkan pada diri kita sejak dini, yang pada dasarnya kemauan pada diri manusia yang kuat akan cenderung berdampak positif daripada negatif. Jika menerapkan sifat jujur seperti ini, ya, tidak langsung kita melatih kemampuan kita menjalankan sikap kejujuran sehari-hari. Ya, kalau kamu sudah dididik di keluarga yang jujur ataupun lingkungan yang hal yang baik, kamu akan mendapatkan yang baik juga. Ataupun sebaliknya. Sarannya yang pertama, mulailah bersikap jujur dari sekarang. Kalau kalian masih ragu-ragu, diubah. Yang kedua, selalu bersikap jujur walau itu pahit. Akan tetapi kalau kita tidak jujur akan menambah masalah pada diri kita sendiri. Itu jelas. Mending kita jujur walaupun belakangnya, alah kamu kok jujur seperti ini, jangan seperti ini. Ya enggak, kalau di ajaran agama kita kan harus seperti ini, ya. Ingat, Allah selalu tahu walaupun tidak nampak. Ini yang harus kita hati-hati, ya. Itu dari materi tentang kejujuran untuk kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menyaksikan materi BK bimbingan konseling pada siang hari ini. Dan yang belum mengisi atau belum menonton bisa menyaksikan ini, nanti Pak Dwi akan share linknya. Yang minggu-minggu kemarin Pak Dwi sudah mengirimkan linknya, mohon dilihat, dicermati, itu ada yang berguna buat kalian. Pak Dwi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.